Aku menjerit merata padamu, sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilan yang merasa gelisah karena perjalanan. Hapuskanlah dosa yang Mohon maaf, sedang udah belum mama? Hah? Yang mana? Buaya kemana saja? Jangan di sana buaya. Ya, biasanya apa? Mama kan biasa ada. Yang mana tuh? Beli satu aja kalau enggak. Ya udah terserah. Coba dicek dulu biar nggak lama, biar jangan lama. Ada matahari bersinar menerangiku. Ada matahari bersinar menerangiku. Buru hujan. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang sedang meroket ini. Mohon maaf ini lampunya kurang terang. Ya, nah, ini udah paling terang di ruangan saya. Ya, jadi beginilah yang paling terang gitu ya. Oke, pada malam hari ini izinkan saya mengganggu waktu kalian semua sekitar 2 jam ke depan sampai jam 8 ya, untuk mensosialisasikan tentang tugas akhir. Nanti di akhir sesi saya akan buka pertanyaan 2 termin lah ya. Nanti bisa kalian tanyakan di akhir sesi, dan jikalau saat saya menjelaskan kalian ada pertanyaan, mohon dicatat dulu sehingga nanti pada saat akhir saya bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Oke, setuju ya? Oke. Oke, ya saya share sekarang.
sudah kelihatan apa yang saya share? Hah? Udah, Pak. Bisa nggak, Pak? Oke. Nanti nggak bisa, nggak bisa dibalikin loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi tugas akhir untuk prodi komputerisasi akuntansi tahun ajaran 2021-2022. Ya, di mana sosialisasi ini khusus untuk prodi KA saja. Ya, jadi tema yang di dalam ini tidak bisa digunakan untuk prodi lain. Oke. Pertama, tujuan tugas akhir untuk prodi KA secara keseluruhan itu ada 3. Yang pertama itu menerapkan ilmu yang kalian dapat selama perkuliahan. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Jikalau tugas akhir kamu itu berjudul tentang pajak, maka tolong kamu buka lagi buku pajak kamu. Ya, ingat-ingat lagi apa yang sudah diajarin dosen. Kalau tujuan kamu tugas akhir kamu berjudul akuntansi, lebih fokusnya kemana? Apakah akuntansi dasar seperti siklus akuntansi, atau akuntansi menengah, atau akuntansi advance, ya, atau akuntansi syariah, atau akuntansi manajemen? Nah, buka lagi pelajaran-pelajaran yang sudah kalian jalankan itu. Oke. Yang kedua, mengembangkan kemampuan analisis, di mana kemampuan analisis ini penting ya buat kehidupan sehari-hari kalian. Saya dapat menggambarkan secara sederhana seperti ini ya. Oke, tujuan kamu dari rumah atau kosan ke tempat kerja. Oke, dari rumah atau kosan ke tempat kerja. Jalan yang biasa kamu lalui itu ya jalan biasa lah gitu aja. Oke, karena kamu orang baru di sana atau karyawan baru di sana, nah kamu berjalan seperti yang biasa kamu lakukan. Lalu saat ada kesempatan kamu bertanya kepada teman, adakah jalan pintas untuk ke tempat ini? Oke. Singkat cerita, kamu tahulah ada jalan pintas dan coba kamu lalui. Jalan pintas yang diberitahu itu bisa jadi ada 2 atau ada 3. Jadi totalnya ada 4 jalan yang kalian lalui, bisa kalian lalui ke kerjaan dari rumah atau kosan. Akan menimbang ya jalan mana yang paling baik, jalan mana yang paling cepat, jalan mana yang paling hemat bensin. Oke. Nah, kalian melakukan berpikir gitu, jalan mana kira-kira yang paling irit, yang paling cepat, yang paling gak ngeselin macetnya dan segala macam. Itulah hal yang sederhana yang disebut dengan analisis. Oke, hal yang paling sederhana tentang analisis. Jadi analisis ini berguna untuk kalian dalam bekerja. Bagaimana dengan misalkan teman sekawan gitu kan, kalau lagi senang dia dekat, kalau lagi susah dia menjauh, itu kan analisis namanya. Oke, nah kembali ke tugas akhir. Analisis tentang nggak ada orangnya. Judul yang kamu akan Panjang lumernya nggak ada. Kamu harus paham dari A to Z tentang judul tersebut. Tutup. Maksudnya apa? Tutup. Baik dari segi pembukuannya, atau referensinya, atau dari karya-karya lain yang ingin kamu ambil, kamu bisa memahami judul itu dari ujung, dari hulu sampai hilir. Oke, sehingga tidak timbul pertanyaan kedua lagi. Kamu kurang memahami ya? Nah, jangan sampai seperti itu, timbul pertanyaan berikutnya. Oke, jadi tugas akhir ini adalah mengembangkan kemampuan analisis kamu. Yang berikutnya adalah memperoleh pengalaman. Ya, ini salah satu pengalaman kamu dalam hidup, bahwasanya tugas akhir ini dibilang mudah bagi yang mengerjakan itu mudah gitu ya, bagi yang entah-entaran itu susah. Tapi itulah sebuah pengalaman.
bagaimana kamu misalkan yang sudah bekerja, pulang kerja masih dianggap masih disuruh mikir gitu kan. Sementara kita ada deadline waktu misalkan 3 bulan atau kurang dari itu, nah kamu harus berpikir, mau nggak mau kamu harus jalani. Nah itu disebut dengan pengalaman hidup. Ya, jangan sampai mendingan resign aja deh, fokus ke tugas akhir. Ya nggak juga seperti itu. Ya tetap dua-duanya dijalani. Ya, dimana waktu kamu ya kamu yang menentukan, kamu yang memanage. Jadi susah senangnya dalam membuat tugas akhir ya harus kamu jalani. Nah itulah sebuah pengalaman. Oke, jadikan itu hal yang baik dan berguna nanti untuk anak-anak kalian kalau misalkan mereka juga sama pernah di posisi yang kalian alami gitu. Bagaimana membuat tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan mudah-mudahan kalian mengalami itu semua dan nanti kalian ceritakan ke orang-orang sekitar. Oke. Berikutnya, di mana ekspektasi saya khususnya prodi komputerisasi akuntansi untuk kalian semua, di mana tugas akhir ini adalah karya terakhir mahasiswa yang harus dibuat dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar persyaratan kelulusan. Ya, jadi saya pengen kalian tuh maksimal di judul yang kalian akan ambil nanti. Oke. Jadi bukan sekedar palingan nanti juga lulus. Kalau memang kalian tidak menguasai tugas, kurang ada komponen-komponen tertentu yang kalian memang asal-asalan mengerjakan, saya jamin nggak lulus. Oke, jadi haruslah sepenuh hati dalam mengerjakan ini. Oke. Lalu idealisme senantiasa digunakan sehingga mahasiswa termotivasi untuk mempersembahkan yang terbaik. Jadi, kalian mempunyai dalam hidup. Nah, itu tugas akhir. Maksudnya Pak, begini. Kalian, jadi usaha coba membaca-baca misalkan buku atau tugas akhir senior kalian yang ada di perpustakaan dan segala macam. Oh saya harus mengerjakan sendiri nih, tidak boleh ikut-ikutan orang atau malas atau bagaimana gitu. Nah itu idealisme, saya harus lulus nih. Nah pertahankan idealisme seperti itu di tugas akhir kalian ini. Jadi jangan sampai gimana ya, tidak termotivasi gitu. Oke. Lalu tugas akhir ini dibuat oleh mahasiswa dan originalitas ide penelitian akan dihargai oleh jurusan. Ingat, tugas akhir ini kalian yang buat. Jangan menggunakan pihak ketiga atau joki. Jika nanti ada terindikasi kalian menggunakan joki, maka kalian akan digugurkan atau tidak lulus. Lalu originalitas ide penelitian akan dihargai oleh jurusan. Nah ini penting. Kami menghargai ini buatan tangan kalian dengan susah payah kalian membuat dengan proses bimbingan yang berliku-liku sehingga tugas akhir kalian jadi. Itu kami hargai. Tetapi mungkin ada sebagian orang nih yang mengambil jalan pintas. Judul saya sama dengan senior saya copy paste aja. Oh silakan. Ya, tetapi nanti soft copy tugas akhir kalian, ya di akhir tugas akhir kalian itu akan kami scan. Walaupun kalian pada saat sidang dinyatakan lulus, tetapi pada saat nanti scanning soft copy tugas akhir kalian diindikasikan ada plagiat atau meniru tugas akhir orang, maka kelulusan kalian akan kami hapus. Walaupun
Kan tahapannya setelah tugas akhir ini selesai kan ada penguji. Penguji itu nanti akan menguji kamu, oke kalian lulus. Berarti tinggal selangkah lagi yaitu wisuda. Oke, tetapi sebelum wisuda kan tugas akhir ini dikumpulkan dulu. Begitu dikumpulkan kita akan scan satu-satu, oh terindikasi nih, misalkan Vina Aulia Zahrotun Nisa, mohon maaf ya namanya dipakai, terindikasi nih dan sudah dinyatakan lulus. Begitu kita scan ada plagiarisme misalkan sekian puluh persen gitu, karena plagiarisme yang diperbolehkan itu maksimal hanya 15%, 15 minimal 15 maksimal 20%. Oke, selebihnya kamu tidak lulus. Oke, itu berdasarkan database yang kami. Oke, nanti setelah kalian kita scan, oh ternyata tidak ada 0 atau di bawah 15. Tugas akhir kalian kita akan kasih kepada Kemenristek Dikti, Kementerian Pendidikan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi. Mereka kan scan lagi. Database-nya bukan hanya LP3I, satu Indonesia. Scan lagi tuh, wah ternyata terindikasi punya misalkan nih maaf, oh anak Pancasila. Ini tugas akhir atau skripsinya anak Pancasila, misalkan seperti itu. Atau Universitas Bung Karno. Sudah, nomor ijazah kalian nggak keluar. Berarti kalian nggak lulus. Lebih sakit gitu. Oke, kita dari penguji kalian lulus, dari LP3I kalian lulus. Orang pendidikan tinggi atau dikti yang menguji, yang men-scan, enggak juga, ya udah, wassalam. Lulus, tetapi tidak dapat ijazah. Nanti akan diinfokan ke kami bahwasanya si A terindikasi memiliki kesamaan sekian puluh persen dengan tugas akhirnya dari si B dari Universitas A misalkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tolong tugas akhir ini perpustakaan kalian. Kalau tutup Pak, ya sudah ngomong ke akademiknya, Pak bisa nggak khusus hari Sabtu saja, misalkan bisa sampai jam 8 atau jam 9, karena kami kelas karyawan Pak, baru pulang tuh jam 6. Kalau kami datang ke kampus, perpus sudah tutup. Ngomongin ke bagian akademiknya, biar akademiknya ngomong ke bagian perpus, jadi enak. Oke, kelas karyawan biasanya menggerutu begitu. Asal diomongin orang ngerti, kalau nggak diomongin nggak ngerti. Kan begitu ya. Asal diomongin bisa. Oh ini ada. Terus kalau kita melihat punya kakak kelas Pak atau senior, boleh Pak, boleh. Buat menimbulkan ide-ide kalian gitu. Iya pakai. Oh kalau judulnya ini yang diminta datanya A B C D. Nah dari situ idenya timbul. Oke, paham ya? Boleh, tetapi kalau misalkan saya mau judul ini aja, saya kopas ganti nama PT-nya, boleh. Tapi begitu nanti nilainya 98% plagiatnya, wassalam. Oke, ganti nama PT bisa Pak, bisa. Tapi begitu di scan terjadi 95%, sudahlah. Nggak bisa lagi kalian ngomong. Pertanyaannya, ada nggak yang mahasiswa seperti itu Pak? Ada. Tahun kemarin tuh kalau nggak salah ada 3 orang. Oke, sampai sekarang kita suruh bikin tugas akhir, dia nggak mau bikin, ya sudah. Kita tidak usah repot gitu. Yang mau lulus kan kamu, nggak mau lulus ya sudah. Toh dia terindikasi sudah sekian 70% memiliki tugas mirip dengan tugas akhir orang 70%. Oh kamu udah nih, nah sudah, itu malah cuma database kita gitu loh. Oke, jadi tolong ya, jadi
Jadi buatlah itu atas karya kalian sendiri. Sempatkan waktu secapek-capek kalian buat menulis, atau kalau mungkin di depan laptop nggak bisa lama, ya kamu bawa buku catatan, jalan-jalan ke toko buku, kamu bawa handphone, kamu foto covernya atau judul bukunya, siapa penulisnya, tahun berapa terbitnya, siapa penerbitnya, apa paragraf yang mau di copy ke tugas akhir kalian, dan halaman berapa, itu aja. Jadi nggak perlu beli buku gitu loh. Kalau sudah punya bukunya Pak, ya bagus. Tapi kalau lo belum punya, ya jangan. Cari. Oke, carinya di mana Pak? Banyak. Di perpus kalian ada, di toko buku di tempat kalian mungkin ada gitu. Ingat, buku yang dipakai minimal terbitan tahun 2016 ke atas. Oke, 2016 ke atas. Jadi kalau ada terbitan buku tahun 2014, wassalam. Oke. Terus Bapak tahu Pak itu terbitan buku tahun berapa? Tahu, karena kita ada database buku. Oke, jadi kalau kamu ganti misalkan 2014 jadi 2016 gitu, udah coret aja langsung, cari buku yang lain. Oke, jadi seperti itu. Ya, misalkan disuruh minimal 6 buku atau 7 buku gitu, terbitan tahun 2016 minimal. Ya silakan cari, jangan misalkan 2014 nggak pakai saus, pakai bon cabe. Iya, kita kan kan mengecek pedes. buku ini 2018. Gimana sih? Jadi seperti itu. Biasa Ya, juga gitu. jadi saya harapkan anak KA itu lebih realistis dalam bekerja. Ya, dalam bekerja pun realistis, dalam mengerjakan tugas akhir juga harus realistis. Karena kenapa? Karena biasanya bagi yang bekerja nih, bagi perusahaannya yang memiliki nilai lebih tinggi, biasanya kalau ijazah kalian diserahkan kepada bagian finance atau HRD, itu ada kenaikan. Tapi ada juga nggak Pak perusahaan yang nggak kayak gitu? Ada. Ya, itu tergantung kalian masih mau bertahan apa enggak. Oke, nanti lanjut lagi misalkan strata 1 juga sama, 2, 3 juga sama. Oke, jadi manfaatkan itu ya. Nah, berikutnya ini ada topik atau judul yang bisa kalian ambil ya sebagai judul tugas akhir kalian. Saya garis besarnya saja, detail harus judulnya A gitu. Kalian dapat menyimpulkan sendiri karena kalian sudah sudah dewasa. Pertama, kalian bisa mengambil judul tentang sistem informasi akuntansi. Siap, itu boleh, asalkan sistem ya, atau sistem. Sistem itu bukan cuma satu prosedur, tetapi ada lebih dari satu prosedur. Oke, apa itu prosedur? Nah, buka lagi lah buku sistem informasi akuntansi. Saya tidak perlu menjelaskan itu di sini, ya. Oke, lalu untuk sistem informasi akuntansi yang perlu kalian ketahui untuk membuat judul ini satu, ya. Ini biasanya teknis-teknis di lapangan yang menyebabkan mahasiswa itu gagal. Kalau nggak gagal, ya harus ada yang saya sebutkan ini. Pertama, sistem informasi akuntansi di perusahaan itu harus ada sebelumnya. Artinya perusahaan itu punya sistem baku. Cara mengetahuinya Pak, coba kamu tanya HRD. Misalkan nih dalam penerimaan, contoh itu misalkan perusahaan dagang jual beli elektronik kayak Electronic City. Sekelas perusahaan itu kamu tanya di bagian HRD-nya, Bu, adakah di sini prosedur penerimaan uang untuk penjualan barang? Misalkan seperti itu. Oh ada Pak, boleh saya minta Bu dalam bentuk flowchart ataupun narasi atau dua-duanya? Oh ada Pak, ya kalau itu bisa kamu buktikan boleh, bagus. Kamu tangan, kamu stempel tangan perusahaan, itu jadi lampiran kamu. Lalu kamu analisa berdasarkan sistem itu yang sudah ada, kamu analisa apakah sesuai enggak dengan yang kamu lakukan sehari-hari, misalkan seperti itu. Ada
indikasi manipulasi yang dilakukan dari sistem itu dengan kerjaan kamu sehari-hari. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jikalau perusahaan itu belum punya, contohnya ada UMKM gitu kan, atau perusahaan kecil gitu, belum punya sistem informasi akuntansi, hanya ada, oh kalau kerja di sini mah yang penting dapat tanda tangan ini jadi gitu. Dan itu sistem informasi akuntansinya, flowchart atau narasinya nggak ada. Boleh Pak kita bikin seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Karena kenapa? Karena seperti ini. Kalau cara yang pertama tadi ada sistem baku, lalu kamu membuat perbandingan. Perbandingan inilah melihat sistem dengan kenyataan. Adakah yang bentrok? Oke? Adakah yang bisa dimanipulasi? Atau di mana titik manipulasi yang bisa disalahgunakan orang? Atau terjadinya fraud atau kecurangan? Karena ada sistem bakunya. Tetapi kalau perusahaan itu belum ada flowchart atau sistem bakunya, kamu membuat berdasarkan analisis kamu. Terus patokannya apa? Yang benar tuh menurut siapa? Apakah perusahaan itu benar? Belum tentu. Harus ada patokannya. Oke? Jadi jangan sekali-kali mengambil judul sistem informasi bagi perusahaannya yang belum punya flowchart. Oke? Sering terjadi, setiap tahun masih ada sekitar ya mungkin dari 100 orang 30 orang ambil sistem, dari 30 orang itu anggaplah 16-17 gugur alias sidang ulang, karena mereka nggak mengetahui dasarnya, hanya bikin berdasarkan pengamatan selesai. Nah, kalau punya sistem pun mereka sulit menjelaskan ini simbol apa mas, ini ngarahnya kemana mas. Jadi seperti itu, seolah-olah paham tapi susah atau memang benar-benar nggak tahu gitu. Kayak trapesium ini apa artinya mas, ini form rangkap 3 artinya kemana dan larinya kemana. Nah kalian harus paham juga itu isinya. Makanya saya bilang kalau mengambil suatu judul harus paham dari hulu sampai hilir tentang judul kalian, termasuk apa yang kamu tulis. Oke. Judul yang kedua bisa tentang perpajakan. Nah, perpajakan ini pun juga sama dari hulu ke hilir. Jangan hanya contohnya nih, perhitungan PPh 21 WPOP orang pribadi pada bulan Januari Februari 2022, di mana sampelnya dari 20 karyawan, misalkan 5 kamu ambil gajinya si A, gajinya sekian Pak, gaji pokoknya ditambah tunjangan dikurangi pengurang, lalu selesai dikurangi PTKP dikalikan pasal 17, selesai Pak, si A PPh-nya sekian, si B sekian sampai orang kelima. Selesai Pak, selesai, besok nggak lulus. Ini alfa baru. Harus yang dari hulu ke hilir atau komprehensif. Setelah kamu menghitung bagaimana itu uang disetorin, 5 orang tadi kan ada penyetoran, jadi ada perhitungan penyetoran. Setor ini bagaimana? Setelah disetor, bagaimana cara melaporkannya ke kantor pajak? Oh, isi form Pak, ya sekalian bikin formnya. Terus ke karyawannya Pak, ada bukti potong, ya bikin bukti potongnya. Jadi ada perhitungan, pelaporan, penyetoran, pelaporan, dan satu lagi dari sisi akuntansinya bagaimana pencatatannya. Oke, jadi dari komprehensif ya, dari hulu ke hilir. Jadi bisa jadi PPh 21 orang pribadi boleh, atau PPh badan boleh, potput boleh, PPN boleh, tapi yang komprehensif. Boleh nggak Pak semua judul digabung? Boleh. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada.
betul digabung. Oke. Dan itu tebal banget waktu itu, ada sampai 300 atau 400 halaman. Oke. Berikutnya tentang finance atau pasar modal. Nah, bagi kamu yang yang misalkan agak susah mencari data, ini pun bisa kalian pakai dengan ngambil data di pasar modal. Sebagai contoh, kalian membuat analisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan misalkan, atau rasio DuPont misalkan. Boleh. Oke, analisis rasio. Oke, pasar modal. Atau pengaruh, misalkan sekarang nih, pengaruh nilai dolar terhadap saham, atau pengaruh apa terhadap mata uang rupiah, itu boleh. Oke. Yang kedua, yang berikutnya pelaporan akuntansi keuangan. Oke, pelaporan akuntansi keuangan ini bagaimana cara kalian membuat yang namanya UMKM yang belum ada pembukuan jadi ada pembukuan, yaitu membuat siklus akuntansi di UMKM. Paham ya? Lalu auditing with some exceptions, dengan beberapa pengecualian. Ini standar aja. Bagi kalian yang pernah bekerja di sebuah KAP, boleh mengambil judul ini. Misalkan audit kas pada PTX oleh KAP ABC. Boleh Pak, boleh. Ya, boleh seperti itu. Dengan catatan nanti bab 3-nya company profile itu siapa Pak? Ya KAP-nya. Kalian cuma mengaudit langkah per langkah dari langkah pertama hingga langkah terakhir tentang akun yang di judul itu. Recording in progress. Oke, lalu ada akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen Dalam akuntansi manajemen itu banyak bab. Oke, pilih salah satu. Sebagai contoh, perhitungan harga pokok produksi X atau barang X di PT Y terhadap tahun 2022 misal atau 2021. Jadi bagaimana, contoh nih ya, ini ada barang X, contoh ini apapun lah bentuknya. Barang ini harga jualnya itu anggaplah 5.000 satu. 5.000 ini ada untung 2.000. Berarti harga pokoknya 3.000 dong. Oke. 3.000 ini bagaimana cara hitungnya? Bisa jadi dengan full costing, dengan variable costing, atau ada cara lain. Ada salah satu bab di akuntansi manajemen yang bisa kalian pakai, perhitungan harga pokok produk. Oke. Lalu corporate governance, ya, tata kelola perusahaan, boleh bagi kalian yang bekerja di sebuah bagian corporate, misalkan di sebuah perusahaan, ini bisa kalian pakai. Ya. Lalu ada corporate social responsibility atau CSR, misalkan seperti perusahaannya sekian untuk CSR, untuk entah itu membangun taman, sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalian melakukan itu. Oke, CSR dari PT Unilever misalkan sekian 100 juta. Apa yang dilakukan terhadap CSR itu? 100 juta itu. Oh, dia Pak, sumbangan deposito lah. Bagaimana bentuk CSR-nya? Oke. Bagaimana misalkan untuk pelaporannya? Nah, itu harus kalian. Oke. Makanya di sini with some exception. Jadi sedikit untuk beberapa pengecualian. Jadi khusus sedikit aja. Ya, jadi tidak terlalu full seperti
skripsi atau tesis enggak, ya. Lalu international accounting. Boleh. Bagi kalian yang pernah belajar atau tinggal di luar negeri, misalkan bagaimana pencatatan akuntansi di Indonesia dengan Singapura misalkan, atau Indonesia dengan Australia gitu, itu boleh. Pakai ini aja. Kalian membandingkan, oh kita ini lebih cenderung ke accrual basis, mereka lebih cenderung ke cash basis. Nah, bisa jadi seperti itu. Enak kok sampai langsung di motor. Oke. Lalu yang berikutnya tentang manajemen keuangan. Ke Babel. Nah, ini banyak sekali manajemen keuangan, kalian pun baru belajar, pasti hafal. Pilih salah satu dari judul itu, dari bab itu untuk kalian judulkan. Misalkan begini, teknik deposito pada KAP X pada misalkan Koperasi X misalkan tahun 2021. Nah, kalau di koperasi itu misalkan ada minjam uang sekian menabung dengan sekian, kalau 1 bulan dengan bunga 8% berapa nilai akhirnya dan segala macam. Seperti itu boleh kok. Future value-nya, present value-nya bagaimana. Oke. Lalu yang berikutnya sistem informasi manajemen. Nah, walaupun kalian belum belajar ini, tapi saya gambarin. Sistem informasi manajemen ini adalah runutan bagaimana caranya informasi dari manajemen bawah atau dari top manajemen itu sampai ke tujuannya, dari top ke down atau dari down ke top. Dan informasi yang disampaikan itu sama. Nah, itulah disebut dengan sistem informasi manajemen atau SIM. Oke. Lalu ada behavior accounting, akuntansi keperilakuan. Jadi misalkan begini. Contoh, kalau misalkan ada suatu masyarakat yang terbiasa dengan akuntansi yang pada dasarnya cuma buku biasa gitu ya. Kenapa itu lebih terlihat simpel di mereka dibandingkan dengan yang kalian pelajari, tetapi dengan dasar itu mereka sukses dalam hidupnya. Nah, itu boleh, namanya behavior accounting. Yang berikutnya ada akuntansi syariah. Boleh kalian mempelajari mudoroba, mau papa, nah itu boleh. Ya. Daripada kalian misalkan bank konvensional itu seperti ini Pak, bank syariah itu seperti ini Pak, boleh kalian kaji di akuntansi syariah. Oke. Lalu accounting education, akuntansi kependidikan. Nah, ini bagaimana cara kalian itu menginfokan kepada masyarakat pentingnya memiliki sebuah pencatatan dalam keuangan atau dan lain sebagainya. Itu disebut dengan accounting education. Oke, sebentar ya. Oke, next. Pendaftaran tugas akhir. Nah, pendaftaran tugas akhir ini sejauh yang kalian lakukan sekarang, kalau tidak salah nih, yaitu membayar 500.000 ke bagian terkait. Oke. Setelah langkah itu kalian lakukan, sebenarnya ada langkah-langkah lain nih. Pertama, menyerahkan kopi ijazah SMU atau sederajat yang sudah dilegalisir. Bagi yang merasa belum, tolong. Kalau belum Pak, ya nanti ijazah kalian nggak keluar dari Kemenristek Dikti, karena nanti bahannya ijazah kalian itu akan dilampirkan ke sana, berikut softcopy TA kalian dan semua yang sudah kalian pelajari, maka keluar nomor ijazah. Kalau ijazah kalian nggak ada, ya sudah nggak bakal keluar kalian ijazah nanti D3. Memang ada Pak seperti itu, banyak. Oke, berikutnya lulus mata kuliah yang ada pada semester 1 sampai dengan 5. Oke, jadi bagi kamu yang raport atau KHS-nya masih ada kebakaran atau merah-merah atau hurufnya D atau E gitu, ya tolong perbaiki lagi. Oke,
akademiknya, Bu, Pak, saya masih ada nilai E atau nilai D, Pak, untuk mata kuliah ini. Kapan saya make up kelas? Kapan saya remedia atau susulan, Pak? Oke, jadi seperti itu. Next, menyerahkan scanning KHS dari semester 1 sampai 5. Nah, kalau KHS kamu sudah diserahkan oleh akademik, kamu scan dari sekarang. Oke, setelah kamu scan ya kamu nanti akan berguna tuh. Entah kapan penyerahan ke akademik, nanti timbul tuh muncul. Kalau belum Pak, ya minta. Kalau udah ada Pak hilang, nah itu urusan belakangan. Coba ngomong ke akademik, apa yang harus kamu lakukan? Oke? Lalu melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi KRS serta melunasi kewajiban keuangan. Oke, ini suatu yang adil lah ya. Lalu setelah lulus mata kuliah dan sudah lulus mata kuliah MPP. Nah, MPP itu kan merupakan cikal bakal perusahaan untuk penulisan tugas akhir. Kalau kamu tidak lolos mata kuliah itu akan sangat disayangkan lah. Tugas akhir kalian pasti berantakan. Oke. Next. Nah ya. Sebelum kita ke pembimbing, ada 5 cara, ini tidak ada di slide saya ya, ada 5 cara untuk mendapatkan data tugas akhir. Ya, ini versi saya sendiri nih, makanya nggak ada di sini, karena versi saya, ini versi jagoan lah ya. Pertama, bagi yang sudah bekerja, Pancong lumernya. Dia orang dia nge-WA pas saya bohong. Enggak, emang dari WA dibilang libur. Contoh, saya bekerja tetapi di perusahaan saya nggak bisa nih. Lalu saya tanya teman saya Adel, di perusahaan kamu saya boleh minta data nggak? Oh boleh. Ya sudah, terselamatkanlah saya. Berarti bisa minta data ke teman. Mama yang mana yang cappuccino ini? Oke, paham? Yang ketiga itu adalah melakukan yang namanya pembiasan. Maksudnya begini, kadang kantor kan nggak mau nih menyerahkan datanya, akhirnya kamu bujuk, Pak, nanti data kantornya mengenai angka akan dibiaskan Pak. Misalkan nilainya 8 juta jadi 80 juta, 80 juta jadi misalkan 69 juta, itu boleh. Oke, namanya angkanya disamarkan. Yang ketiga, cara yang keempat itu dengan melihat UMKM di sekitar lingkungan wilayah kamu tinggal. Sebagai contoh, kamu ditinggal di suatu daerah, lalu melihat ada UMKM, anggap dia misalkan toko buku gitu, atau toko fotokopian. Boleh nggak tuh Pak? Boleh. Kamu bikin yang namanya saldo awal, dari saldo awal kamu bikin yang namanya siklus akuntansi. Minimal 2 tahun. Oke? Lalu yang terakhir, jikalau kamu nggak bisa minta data ke kantor, minta ke teman pun nggak bisa, UMKM datanya disamarkan pun juga nggak bisa, lalu
Ya, saya mohon maaf ya, tadi tiba-tiba sinyalnya hilang. Kaget saya, kok bisa hilang ya? Oke, jadi ada 5 cara untuk kamu mendapatkan data tentang tugas akhir. Dan 5-limanya kamu pilih yang mana yang menurut kamu bisa kamu lakukan. Oke, cara pertama dulu, minta dulu data ke kantor kamu mengenai judul kamu. Jadi jangan misalkan, Pak, saya mau minta data dong Pak untuk tugas akhir saya. Ditanya balik, emang kamu butuh data apa? Nggak tahu Pak. Nah itu kan salah. Jadi kamu pahami judul kamu dulu nih. Kira-kira menurut judul kamu data apa yang dibutuhkan. Banyaklah baca-baca buku. Oke? Seperti itu. Berikutnya mengenai urusan pembimbing. Nah ini kalian harus pahami nih ya. Pertama, pembimbing tugas akhir ditentukan oleh ketua jurusan. Kampus hanya mengusulkan. Si A misalkan bimbingannya si B. Si B misalkan bimbingannya si C. Jadi seperti itu. Ya, jadi beda-beda. Ya, itu adalah ketentuan yang nggak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, pembimbing tugas akhir berhak untuk menentukan waktu dan tempat bimbingan. Contoh nih, misalkan saya, ya anggaplah saya lah ya, misalkan saya anak Cikarang gitu. Saya bisa bimbingan itu misalkan di hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang. Biasanya sebelum pertemuan 1 saya sampaikan bahasa seperti itu. Oh kalau kalian bisa mentaati bagus. Kalau enggak yang di luar itu saya enggak mau. Misalkan ya. Nah itu kalian terapkan. Yang berikutnya bimbingan tugas akhir. Pak, maaf, share screen-nya nggak muncul. Oh, nggak muncul ya? Oh iya. Iya. Hilang tadi belum di share screen lagi. Udah muncul sekarang? Udah, Pak. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih udah diingetin ya. Saya juga lupa. Oke. Bimbingan tugas akhir dilaksanakan minimal 8 kali. Bagi yang kurang, maka akan mempengaruhi nilai pemberian tugas akhir. Kenapa saya bilang begitu? Misalkan nih, kamu misalkan pada saat sudah tahu pembimbingnya, kamu hubungi pembimbingnya, lalu mengadakan pertemuan di pertemuan pertama. Setelah itu selesai, sampai akhir atau 2 minggu pengumpulan sidang, baru kamu hubungin lagi. Pak, saya sudah selesai. Ada Pak yang seperti itu? Ada. Lulus nggak Pak? Belum tentu. Oke, jadi pastikan kamu itu menguasai semua yang kamu tulis, itu dia. Oke, kalau kurang Pak, bimbingan saya gimana Pak? Ya nanti kan di akhir sesi bimbingan itu kan pembimbing akan memberikan nilai. Ya mudah-mudahan aja baik hati dianya. Kalau enggak, ya. Berikutnya, selama proses bimbingan, mahasiswa tidak berkewajiban membawa file tugas akhir baik kertas yang baru atau second paper atau soft file. Kenapa saya bilang begitu? Jadi begini, kadang nih, saya kalau pembimbing itu bisa nggak Pak? Saya kerja nih, kebetulan ada kertas yang tidak berguna, saya pakai lembar belakangnya Pak. Saya boleh. Tidak mesti kertas baru. Oke, kalian paham ya? Kalau misalkan nggak apa-apa, ya second paper nggak apa-apa. Tapi ada juga yang dimana pembimbing itu ya tidak memperhatikan itu, tapi mudah-mudahan nggak terjadi lah. Yang berikutnya, selama proses bimbingan, mahasiswa mahasiswa menghubungi terlebih dahulu pembimbing tugas akhir saat akan melakukan bimbingan dengan bahasa yang sopan dan baik. Nah, sebagai contoh, tadi kan saya bisanya itu hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Kalian infokan dulu ke saya, misalkan, Pak, saya atas nama ini besok mau bimbingan sama Bapak, bisa nggak di kampus, misalkan seperti itu.
Kalau saya bilang bisa, ya bisa. Tapi kalau saya bilang, oh nggak bisa, saya lagi ada kerjaan, ya udah hari Senin aja di kampus jam sekian sampai jam sekian. Nah, misalkan seperti itu. Oke, paham ya? Next, setiap kali bimbingan, maka mahasiswa wajib memberikan kartu bimbingan. Jadi saat selesai dia mengkoreksi TA kalian, mana yang salah, mana yang benar gitu kan, sodorin itu form. Pak, ini saya sudah nulis tanggal dan serta apa kegiatan kita, saya minta tanda tangan Bapak dong. Paham ya? Itu dia yang saya maksud. Yang berikutnya, penilaian tugas akhir. Penilaian ini ada 3 komponen, di mana penulisan tugas akhir disampaikan dalam mata kuliah MPP, E2 sebenarnya ya. Jadi MPP itu merangsang kalian agar penulisan tugas akhir itu nggak terlalu kaku. Oke, lalu berikutnya, kalau berdasarkan bimbingan kalian malah menjuruskan kepada yang tidak benar gitu kan, misalkan melihat yang lain, nah lihatlah buku pedoman. Jadi patokannya adalah buku pedoman tugas akhir KA. Oke? Nah, selesai. Nanti bukunya minta di mana, Pak? Oh, nanti akan saya upload di Smart Academic. Kalau sudah ada, kalau tidak ada, coba tanyakan ke bagian akademik. Oke? Terima kasih. Ya, sebentar. Saya minta waktu 5 menit. Ya, ingin ke belakang dulu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Saya buka 3 penanya dulu ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budi. Oke Pak, saya Pak Budi Irawan Pak dari Cikarang Pak. Oke, siap. Ada apa Bud? Silakan. Saya mau bertanya ini Pak, sebenarnya saya tadinya judulnya mau UMKM, tapi setelah tadi ada akuntansi pendidikan, nanti saya mau tanya sekalian. Oke, boleh silakan. Oke. Pertama yang UMKM dulu Pak. UMKM itu kan saya sudah nanya-nanya sih ke ada temen gitu UMKM, cuman dia emang nggak punya laporan keuangan gitu Pak. Terus pertanyaan saya tadi kan Bapak sempat bilang harus 2 tahun gitu. Kalau seandainya 2 tahun itu nggak ada. Oh, tadi ada 2 tahun Pak. Oh, 2 bulan Pak. Oke. Berarti kalau seandainya saya buat dari Januari sampai itu 2 bulan sampai Februari itu udah bisa ya Pak UMKM ya Pak? Iya boleh, bisa. Ya, oke. Bisa. Terus pertanyaan yang satu lagi Pak, kan itu yang pendidikan Pak. Kan saya
sekarang sambil bukan ngajar sih, jadi bantu-bantu di SMK itu, bantu-bantu ngajar akuntansi sama pajak. Terus juga saya di di Cikarang kan ada LAC. Nah, itu. Halo, Bu. Itu saya ada LAC di Cikarang, Pak. Halo, Pak. Halo, suaranya kedengaran nggak nih? Dengaran, Pak. Halo, Pak. Ya Bapak kali. Oh. Bapaknya sinyalnya ntar. Ya, mohon maaf ya. Siapa? Saya pakai handphone ini tadi pakai laptop. Wifi-nya hilang. Oke. Oke, lanjut silakan. Saya boleh lanjut ya, Pak? Yang untuk Boleh, yang kedua. akuntansi pendidikan, Pak. Akuntansi pendidikan saya kan kalau itu juga di LAC juga bantu-bantu anak maba lah, bantu anak maba belajar akuntansi sama pajak juga, Pak. Nah, itu kalau saya ngambil salah satunya boleh nggak? Terus yang untuk ini, Pak, untuk apa? Untuk akuntansi pendidikan. Nah, terus akuntansi pendidikan itu kita kalau buat laporannya, Pak, itu yang kita ajarkan juga atau cukup cara-caranya aja, atau mungkin kalau misalnya kita di SMK nih, misalnya ngajar akuntansi sama pajak, atau apa yang kita ajarin ke mereka itu kita berikan, atau materi-materi SMA kita masukkan, yang kita ajarkan kita masukkan, atau seperti apa, atau hanya sistemnya aja, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baiklah, Bud. Ya, nanti saya jawab ya. Oke, ada pertanyaan kedua, silakan. Oke, silakan berpikir dulu. Ada pertanyaan kedua? Oke ya, berarti saya jawab dulu pertanyaan dari Budi Cikarang ya. Ini terbitan pertama. Oke, pertama mengenai UMKM. Ada beberapa syarat UMKM yang harus kamu atau kalian ketahui tentang UMKM yang bisa digunakan sebagai tugas akhir. Oke, yang paling dasar mereka harus punya tempat permanen. Misalkan kayak usaha fotokopian itu kan ada tempat permanen, oke? Atau kalau misalkan gerobakan, Pak, itu agak sulit nanti untuk mengetahui asetnya. Oke, jadi caranya contoh nih ya, UMKM itu telah berdiri dari 2018 sampai sekarang. Oke, yang pertama yang kamu lakukan, kamu bikin neraca saldo awal. Anggap saja per 31 Desember 2021. Oke, neraca awal itu ada kas, ada piutang, dan segala macam, pokoknya isinya neraca lah, kalian paham. Oke, dari neraca itu nanti kamu jelasin angka di neraca itu dari mana. Di bawahnya, kasih keterangan awal. Misalkan kas, jumlah kas yang dimiliki oleh pemilik ini sejumlah sekian. Oke, kamu kayak melakukan wawancara ke dia gitu. Oke, lalu misalkan dia sewa tempat. Berarti kalau sewa tempat tuh kalian tanya sewanya per tahun atau per bulan. Kalau per tahun jatuhnya